Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Nah, bertemu lagi bersama Ustazah Retno. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan belajar pendidikan jasmani dan rohani atau biasanya anak-anak sebut olahraga. Jadi sebelum kita memasuki materi, Ustazah punya yel-yel buat anak-anak. Kalau Ustazah bilang salam olahraga, anak-anak bilangnya jaya. Nah, lalu kalau Ustazah bilang kelas 2, anak-anak jawab yes, yes, luar biasa. Paham? Nah, kita coba ya. Salam olahraga. Jaya. Kelas 2. Yes, yes, luar biasa. Wah, jadi sebelum memasuki materi, Ustazah juga seperti biasanya mengingatkan anak-anak semua untuk tetap menjaga kesehatannya biarpun kita melaksanakan pembelajaran di rumah. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1 dan subtema 1. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama itu kita memahami pengertian variasi gerak lokomotor berjalan ke depan, ke belakang, dan ke samping. Lalu yang kedua, kita mempraktikkan prosedur variasi gerakan dasar lokomotor berjalan itu sendiri. Nah, yang ketiga, itu nanti kita akan mempraktikkan gerak berjalan dengan menirukan berbagai gerakan hewan. Nah, anak-anak pastinya sudah nggak sabar ya. Nah, dari tadi Ustazah udah bilang gerak lokomotor, tapi anak-anak sudah tahu apa belum artinya? Nah, jadi gerak lokomotor itu sendiri adalah gerak yang dilakukan dengan berpindah-pindah tempat. Entah itu yang kita lakukan secara berjalan, berlari, atau mengguli sekalipun. Yaitu berpindah tempat dari tempat A ke tempat B. Nah, sampai sini sudah paham ya? Seperti yang sudah Ustazah katakan pada tujuan pembelajaran tadi, bahwa kita akan mempraktekkan variasi gerak lokomotor berjalan itu sendiri. Jadi ada 3. Yang pertama itu gerak berjalan ke depan, berjalan ke belakang, lalu berjalan ke samping. Nah, sekarang mari kita praktekkan dan anak-anak perhatikan ya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Itu adalah gerakan berjalan ke depan. Jadi berjalan ke depan itu jangan dilakukan tangan kanan berbarengan dengan tangan kaki kanan. Itu akan mempersulit anak-anak untuk berjalan. Mana? Sekarang bagusan berjalan seperti ini atau seperti ini. Nah, sekarang Ustazah akan mempraktekkan berjalan mundur ke belakang. Sama seperti berjalan ke depan, tangan kanan dan tangan kiri harus selang-seling. Ya, seperti itu. Sekarang Ustazah akan mempraktekkan gerakan berjalan ke samping. Samping kanan, samping kiri. Nah, jadi kalau kita berjalan ke samping, ke kanan dan ke kiri itu, alangkah baiknya kalau kaki kita seperti ini. Karena kalau kita berjalan ke samping kanan dan samping kiri dengan kaki yang menyilang, itu akan mempersulit anak-anak untuk berjalan. Ustazah praktekkan ya. Nah, bisa dilihat bahwa gerakan berjalannya akan mudah kalau seperti ini. Bukan seperti ini. Paham? Yang sudah Ustazah katakan juga bahwa tujuan pelajaran kita yang ketiga itu adalah mempraktekkan gerak berjalan dengan menirukan berbagai gerakan hewan. Nah, akan tetapi di sini Ustazah hanya akan memberikan satu contoh gerakan meniru gerakan hewan tadi.
Untuk selanjutnya, gerakan yang lainnya itu ditugaskan untuk anak-anak di rumah ya. Nah, sekarang Ustazah mau mempraktekkan cara kanguru berjalan. Nah, seperti itu. Seperti yang sudah Ustazah katakan pada di awal tadi, bahwa gerakan lokomotor itu sendiri yaitu bisa dilakukan dengan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Nah, sekarang Ustazah tanya, hewan kanguru itu berjalannya melompat atau meloncat? Ya, benar sekali. Jadi, gerakan kanguru itu tadi meloncat. Jadi itu adalah salah satu gerak lokomotor berjalan. Mungkin nanti untuk anak-anak semuanya bisa mempraktekkan gerakan menirukan berbagai gerakan hewan itu, bisa hewan seperti kucing, bebek, atau angsa. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan pada pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Ustazah juga tidak lupa tetap mengingatkan anak-anak semua untuk tetap menjaga kesehatannya dan patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.